Ustazah, siap Mbak dilihat. Waalaikumsalam. Ustazah, abis sholat bundir yang lagi viral itu gimana Zah? Apanya? Bundir itu dosa. Mau di habis sholat, mau di habis iktikaf. Bundir itu tanda berputus asa dengan rahmat Allah. Wala taqanatum mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Yang putus asa itu orang-orang zolim ya. Ustazah, cara hati biar rasa sakit ditinggal anak meninggal, ya ganti rasa ditinggal itu dengan doa. Bisa kirimkan Al-Quran sampai hatam buat dia, bisa kirimkan Yasin buat dia, bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia, bisa ziarah ke makamnya, bisa sholawat buat dia, ya, kemudian bisa misalnya berzikir untuk dia, ya kan. Nah, ganti rasa duka itu dengan doa. Kalau sedihnya kebangetan, teman-teman cukup baca aja semacam kalimat seperti ini: hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir, kayak gitu ya. Siap Mbak Humaira, Mbak Momon. Apakah berdosa steril kucing? Oke, steril kucing sebenarnya tidak ada yang mengharamkan itu kalau itu untuk kebaikan. Contoh misalnya, kalau secara ilmiah kucing itu hanya bisa melakukan peranakan 4 kali. Setelah itu akan mendatangkan mudarat bagi dirinya. Is okay ya teman-teman ya. Atau ada kasus-kasus kucing yang terlalu cepat birahi saat rahimnya tidak siap. Misalnya is okay ya. Atau misalnya ya seperti itulah ya. Ustazah, boleh nggak kita zikir sambil jalan tapi nggak dihitung? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Jadi zikir itu boleh aja sambil baring, sambil jalan, sambil nyetir, sambil naik motor. Tidak harus dihitung ya, tidak harus dihitung untuk zikir. Nah, kenapa orang-orang banyak bilang zikir itu dihitung? Supaya kita lebih istiqomah dan memastikan kita itu di mode on zikir ya setiap harinya. Oke, boleh aja, nggak ada masalah, ya kan zikir ya daripada ngomongin yang nggak benar, ya kan zikir, ya kan kayak gitu guys ya. Oke, hasbunallah ni'mal wakil ya. Bukankah Allah akan menjaga sholat orang yang sholat ya Zah? Kaitannya dengan apa nih? Ustazah, hukum keputihan yang tidak tahu asal dari mana. Kalau keputihan itu datang sebelum sholat, bagi teman-teman yang keputihan dianjurkan untuk cebok setiap mau ngambil wudhu. Ya, dianjurkan cebok setiap mau ngambil wudhu. Nah, nanti kalau lagi sholat jangan difikirkan, ini keputihannya keluar nggak ya, keputihannya keluar nggak ya, keputihan keluar nggak ya, nggak usah dipikir, sholat aja. Sambil tidur zikir juga Zah, benar sekali ya. Alladzina dzkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, Ustazah, saya sholawat rebahan kadang sampai ketiduran. Baguslah sholawat karena ketiduran. Ketiduran ba'da sholawat daripada ketiduran ba'da nonton film. Oke? Gitu ya. Zah, Mbak Kurnia, sama seperti lebih dari 15 hari boleh sholat ya. Kapankah waktu yang tepat untuk qada sholat yang ditinggal saat haid pertama? Haid pertama gimana maksudnya Mbak? Haid pertama gimana? Coba diperjelas ya. Sedekah subuh boleh nggak untuk anak kita sendiri? Boleh, boleh teman-teman ya. Teman-teman, foto profil nggak diganti, kok diganti enggak ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke gitu ya. Ustazah, kalau ada orang yang minta-minta, kasih aja ya teman-teman, gak apa-apa. Ya dulu ulia khairum min yadis sufla. Memang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau kita ngasih, kita tetap berpahala ya. Tetap berpahala, gak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Jadi aman saja ya. Ustazah, bagaimana cara terbaik mendoakan janin yang meninggal karena keguguran? Sebenarnya dia tidak ada dosa.
Ya, kalau orang tuanya ikhlas, dia udah ada nyawa, nanti dia akan mengajak orang tuanya ke surga. Dengan syarat orang tuanya tidak melakukan banyak sekali dosa dan melakukan sholat, puasa, zakat yang wajib-wajib ya. Makanya mengerjakan yang wajib itu penting. Karena fadilah amal keutamaan amal bisa kita dapatkan kalau kita melakukan kewajiban ya. Nggak bisa nih kita nggak sholat terus puasa Arafah kita berharap diampunkan puasa setahun. Susah. Karena fadilah amal bisa kita dapatkan kalau kita melakukan yang wajib ya. Oke. Ustazah, apakah berwudu ketika basuh telinga harus basah sampai lipatannya? Wudu nggak basuh telinga nggak apa-apa. Telinga itu bukan rukun wudu. Telinga itu cuman sunnah wudu aja. Ya, jadi yang wajib dibasuh saat wudu itu cuman 4. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Itu aja, teman-teman ya. Jadi kalau telinga itu tidak wajib wudhu ya, teman-teman ya. Sunnah saja ya, muka, tangan, kepala, kaki aja ya. Sudah masuk waktu sholat adalah tapi tiba-tiba haid gitu ya, maka kodonya di setelah haidnya ya. Ustazah, bolehkah kalau ada orang yang minta terus uang yang ditetapkan, maksudnya gimana? Ustazah, kalau kirim khatam Quran untuk almarhum ibu, tapi sehari belum khatam untuk hari besoknya, ulangnya niat doa lagi. Ya, jadi kayak gini aja, setiap mau baca Quran aja guys. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Besok baca lagi, khususon ila arwahi umi, baca lagi. Besok khususon ila arwahi umi, baca lagi. Khususon ila arwahi umi, terserah. Pokoknya dibaca aja setiap kita mau baca Quran. Walaupun gak khatam gak apa-apa. Tapi setiap kita mau melakukannya, kita mendoakannya. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia kalau mau khatamkan Quran. Ya, setiap kita membacanya, kita melakukan berdoanya ya. Khususon ila ruh, kalau satu orang ruh, kalau rame orang arwah ya. Kalau bangun kesiatan di atas jam 7 boleh qobliyah enggak? Enggak boleh dong teman-teman ya. Qobliyah itu hanya bisa dilakukan saat teman-teman masih ada waktu subuh. Jadi kalau udah habis waktu subuhnya, teman-teman fokus dengan sholat subuh aja. Misalnya bangun pagi jam 7 pagi. Sholat subuh aja, jangan lagi qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh itu hanya bisa dilakukan selama masih ada waktu subuh. Boleh nggak lagi haid lalu ikut pengajian? Ada 4 ulama madhab yang mengatakan wanita haid masuk masjid. Yang pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga, ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Yang keempat, ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Jadi ada 4 pendapat, terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, kalau kirim setelah baca Quran boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah ya. Untuk orang tua yang meninggal dibaca sebelum atau setelah meninggal, meninggal pula. Ya dibaca sebelum atau setelah sholat gak ada setelah baca Quran gak masalah. Zah lagi didiemin sama orang yang lagi pinjam uang saya, itu gimana? Kalau Mbak ikhlas maka ikhlaskan. Kalau Mbak nggak ikhlas, minta dan tuntut kepada dia ya. Minta aja, itu kan haknya Mbak ya. Siap Mbak Najwa ya. Ustazah, kalau baca Quran pahalanya diniatkan untuk orang tua yang masih hidup, boleh nggak? Boleh, tapi itu diwasilahkan namanya, bukan diniatkan. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini dapatlah orang tua saya pahalanya, sehatlah orang tua saya, lapanglah rezeki orang tua saya, sehatlah anak saya, dan seterusnya ya. Oke, gitu ya. Zah, gimana ya seorang dosen sering daring? Gimana apanya Mbak? Ustazah, iya, sekumpun tertinggal sukumpun. Semua perbuatan baik kita diwasilahkan untuk orang tua, boleh enggak?
Nggak bisa semuanya, yang bisa hanya yang sunnah saja. Nggak bisa gini, ya Allah saya sholat zuhur, dengan sholat zuhur ini sehatlah orang tua saya, itu nggak bisa. Bisanya ibadah sunnah seperti sedekah, ya, kemudian hibah, kemudian wakaf, kemudian puasa itu bisa. Ya Allah saya puasa, dengan puasa ini sehatlah orang tua saya, lapanglah rezekinya, itu boleh ya. Oke, gitu ya. Kalau warisan sudah ditetapkan sama anak, misal si A, si B, itu bukan warisan namanya, itu wasiat namanya ya. Wasiat itu adalah apa yang dibagi di saat hidup dan bisa dinikmati di saat meninggal. Apa yang dibagi saat hidup dan bisa dinikmati saat meninggal, itu namanya wasiat ya. Ustazah, kalau niat sholat jenazah, karena umroh ada sholat jenazah. Niat sholat, aduh aku belum buat juga video sholat jenazah ya. Sholat jenazah itu niatnya adalah sengaja aku sholat jenazah 4 takbir. Fardu kifayah atasku karena Allah. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat jenazah 4 takbir. Fardu kifayah atasku karena Allah. Gitu ya. Fardu kifayah hukumnya ya. Sengaja aku sholat jenazah 4 takbir fardu kifayah atasku karena Allah. Puasa apa saat anak ujian? Mbak puasa Senin Kamis aja kayak biasa, nggak jadi masalah ya Mbak. Nah nanti di siang hari ketika Mbak berpuasa, doakan supaya anak Mbak Allah mudahkan untuk ininya ya, untuk ujiannya. Misalnya nih aku juga sering ujian dulu ya, dan aku bilang sama emakku, Mak puasa dong mak, buat apa nak? Ini lagi ujian mak. Nah nanti emakku berpuasa. Nah di tengah beliau berpuasa di siangnya, beliau kirimkan doa buat aku ya. Ustazah kirim doa Al-Fatihah buat Umi, apakah diucapkan? Ya diucapkan aja. Ya Allah saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini apalah teman-teman yang ingin sampaikan ya. Bolehkah kita mengamalkan ayat 7 hanya untuk urusan dunia aja? Boleh kok kita berwasilah untuk urusan dunia aja. Gak ada masalah. Ya gak ada masalah. Beda niat dengan wasilah. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan beda niat dengan wasilah. Kalau niat itu cuma satu untuk Allah. Contoh niat, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Niat itu cuma satu, untuk Allah. Nah, apa beda dengan wasilah? Wasilah itu adalah dengan kita beribadah karena Allah, kita bisa berdoa atas ibadah kita itu. Contoh, misalnya kita sedekah. Sedekah itu kan untuk Allah, makanya ada doa sedekah. Rabbana taqabbal minni. Tuhan kami, terimalah dari kami. Tapi kalau nggak pakai doa, nggak apa-apa. Yang penting niat kita sedekah itu untuk Allah. Nah, di antara sedekah kita ini bisa kita doakan, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah saya ini semoga apa, itulah wasilah. Ya Allah, saya puasa aja dulu. Ya, sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Nanti di tengah hari doakan untuk anaknya. Nah, ya kita baca Quran. Baca Quran kita kan untuk Allah. Tapi dengan membaca Quran kita berdoa, ya Allah, ya Allah ya. Nah, jadi ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Kayak gitu. Wasilah itu adalah doa yang kita ucapkan atas ibadah kita. Ustazah, memblokir itu memutus silaturahmi enggak? Belum tentu. Jika ada orang yang suka menyakiti kita,
Setiap ketemu dia chat kita, lalu kemudian dia menyakiti kita, lalu kemudian kita tersakiti, kita juga menyakiti dia. Yang terjadi adalah hina menghina, yang terjadi adalah protes-protes, maka kita boleh ngeblok dia. Apa tujuannya kita ngeblok dia? Tujuannya adalah biar dia tidak berdosa dan kita pun tidak berdosa atasnya. Nanti kalau ketemu dengan dia, kita biasa-biasa aja. Ya, nanti dia akan bilang, kenapa kamu blok aku? Iya, kamu terlalu kasar. Aku nggak mau kita saling nyakitin. Itu kan dosa, gitu ya. Itu aja. Nanti bisa dibuka lagi saat situasi sudah aman. Jadi intinya jangan melakukan apapun yang menghantarkan kita kepada dosa. Karena kalau melakukan sesuatu yang menghantarkan kepada dosa, nanti akan membuat kita mempertanggungjawabkannya di hari akhirat, ya. Oke. Ustazah mau tanya, mencari ilmu itu apa harus digurukan? Tapi melihat TikTok itu apa? Gak apa-apa. Jadi menuntut ilmu wajib. Tapi metodenya berbeda-beda. Ya, misalnya nih ya teman-teman ya. Kita menuntut ilmu dengan baca buku. Menuntut ilmu dengan lihat TikTok. Menuntut ilmu hadir dalam majelis. Kewajibannya ada, tapi torikoh atau metodenya bisa macam-macam ya. Oke, Zah. Pelanggan minta bon beli satu tulis banyak boleh nggak? Tapi dia ngasih uang. Pelanggan minta bon beli satu tulisnya banyak boleh nggak? Nggak boleh, itu dusta. Ustazah, apa benar kalau lagi haid haram membaca Al-Quran? Nah ini dia, memang ada sebagian yang bilang haid haram baca Quran. Tapi aku menyampaikan tidak begitu. Aku tim yang menyampaikan keharamannya hanya memegang. La yamassuh ilal mutahharun, tidak boleh memegang kecuali orang yang suci ya teman-teman ya. Membaca sekedar mengulang hafalan, baca di handphone atau sekedar sholawatan, zikir is okay, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita usaha arisan harian, ada admin. Admin itu upah, itu ujroh. Kalau kita setuju boleh, dia tidak termasuk riba ya. Ustazah, nggak tahu cara sholat sunat hajat yang sempurna. Sholat sunat hajat itu kayak sholat subuh aja kok teman-teman ya. Kayak sholat subuh aja kok, nggak ada masalah. Niatnya aja yang beda. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak gitu ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan aja ya. Nah, seperti sholat sunnah biasa. Seperti sholat subuh biasa. Bisa dilakukan siang dan malam kalau sholat hajat. Dan kemudian minimal 2 rakaat, boleh sampai 12 rakaat setiap hari ya. Nah teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku udah buat lebih kurang 2000 video lebih loh. Untuk teman-teman semua di akun TikToknya aku. Hampir teman-teman ada pertanyaannya di situ itu. Ustazah, kalau kita pegang Al-Quran dan baca Quran, ada air wudhu tak? Banyak pendapat, tolong jelaskan. Ya, memang di sini ada perbedaan pendapat ya teman-teman ya. Tapi Imam Nawawi, salah satu muridnya Imam Syafi'i, mengatakan bahwa mengambil wudhu, salah satu pengikut ya mazhab Imam Syafi'i, saat baca Quran itu sunnah. Ada sebagian yang mengatakan wajib. Ya, ada sebagian yang mengatakan wajib. Nah, teman-teman terserah pilih yang mana. Para hafiz, para hafizoh, orang-orang yang terpaksa dalam tanda kutip berwudu saat mau baca Quran, tentu akan kesulitan untuk itu ya, teman-teman ya. Jadi ada ulama yang mengatakan sunnah dan aku tim yang menganjurkan berwudu, tetapi tetap status hukumnya ada yang mengatakan sunnah. Karena ada kondisi-kondisi orang-orang yang ngafal-ngafal Quran, dia tidak mengambil wudunya dan dia tetap harus menghafal karena satu dan lain hal. Ustazah, iya saya belum paham sholat awabin karena baru tahu setelah ikut kajian Ustazah. Awabin itu dipopulerkan oleh madhab Syafi'i. Kalau teman-teman lihat buku-buku Imam Syafi'i, itu dijelaskan awabin dari maghrib menjelang isya. Ya, dari maghrib menjelang isya hukumnya sunnah biasa aja ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Nanti setelah Al-Fatihah
dianjurkan nanti setelah Al-Fatihah dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tapi hanya dianjurkan, bukan diwajibkan ya. Nah, sholat awabin itu tujuannya mengampunkan dosa kita. Statusnya tidak sunnah muakkad, statusnya sunnah biasa, tapi sudah kita populerkan. Sama dengan sholat syuruk, dulu nggak populer, banyak yang nggak tahu. Lalu khususnya di kotaku, kami selalu sampaikan tentang sholat syuruk, dan sekarang sudah merambah kemanapun ya. Sholat syuruk dari sholat subuh 2 rakaat, lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Siap Mbak Rupiah? Ustazah, iya, Pak Long, ya Ustazah, sama-sama ya. Iya, Ustazah, sholat hajat bisa dilakukan habis sholat duha nggak Zah? Bisa. Sholat hajat bisa dilakukan habis sholat duha, nggak ada problem ya. Karena sholat hajat tuh bisa siang dan malam sih, kecuali di 3 waktu haram sholat, yaitu habis asar, habis subuh, dan jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala. Tempat kerja membolehkan pakai hijab, tapi bajunya tetap lengan dan rok pendek man. Cemana lo pakai hijab, lengan pendek, rok pendek? Cemana kayak orang-orangan sawah? Ya pakailah panjang ya kan. Cemana pakai hijab, lengan pendek, rok pendek, kayak orang-orang sawah dong. Oke, pakai hijab besar ya, pakai bawah besar ya, macam sampai ke mata kaki ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Duha jam tujuan atau 3 jam setelah azan subuh? Duha itu waktunya tergantung teman-teman semua. Lebih amannya 3 jam setelah azan subuh. 2,5 jam juga bisa. Itu yang paling aman ya. Tapi duha itu tergantung kita semua ya. Oke. Ustazah, kalau subuh kesiangan apa tetap qobliyah? Tergantung. Masih ada waktu subuh nggak? Kalau masih ada waktu subuh boleh qobliyah. Tapi kalau waktu subuhnya udah nggak ada, tidak bisa lagi qobliyah. Oke. Ustazah, kita punya hutang di bank, apakah boleh sedekah? Boleh aja, nggak ada masalah teman-teman ya. Nah, masa orang hutangnya 30 juta nggak boleh sedekah subuh cuma 2.000 doang? Ya 2.000, 2.000, 2.000 ya boleh aja, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah yang kayak gini guys, ya siap Mbak Ella. Yang nggak boleh itu adalah yang kayak gini ya. Kita sedekahnya, kita punya hutang 2 juta. Jatuh temponya hari ini, tapi kita dulu kan membayar sedekah. Nah itu yang nggak boleh ya, itu yang nggak boleh. Tapi ketika kita cuman sedekahnya sedikit, nah tujuannya memancing rezeki, karena kita punya banyak hutang, bolehlah teman-teman ya. Sambil nyimak bisa nggak sholawatan? Bisa kalau kuat ya. Bisa kalau kuat. Kalau aku mah tipenya yang tidak kuat banyak pikiran. Jadi sholawat sambil belajar aku susah. Oke. Nah, tapi jangan dilakukan di masjid. Kalau di masjid itu mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Jangan dibenturkan dengan baca Quran. Jangan dibenturkan dengan sholawat ya. Ustazah, suamiku habis subuh tidur, susah ngingetin. Gimana caranya? Ya bahasanya bahasa teman-teman lah. Ya, bagaimana bahasa teman-teman ke suaminya biar nggak tidur habis subuh. Tidur habis subuh itu bisa menghilangkan rezeki dan berkahnya rezeki. Ya, menyebabkan kepada kefakiran. Jadi jangan tidur habis subuh. Kalau mau tidur habis subuh itu nanti setelah fajar. Ya. Ustazah, sedekah subuh buat traktir teman, tapi ikut makan, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang nggak boleh dimakan itu adalah sedekah, uang zakat ya. Zikir Al-Jabbar kalau kita sakit hati bisa ya, bisa. Baca Al-Jabbar kalau kita sakit hati ya teman-teman ya. Ada orang punya hutang sama saya tapi nggak mau bayar sampai dibawa mati. Gimana? Kalau Mbak mengikhlaskan maka orang itu tidak ada masalah. Tapi kalau Mbak tidak mengikhlaskan nanti di yaumil akhir dia akan mencari Mbak dan memberikan amalnya untuk Mbak. Ya. Kalau ada orang pinjam uang janji 1 tahun pas 1 bulan belum dibayar, apakah harus ditanyakan? Tanyakan. Tuntut.
minimal 3 kali. Setelah dituntut 3 kali, lalu kemudian dia tidak melakukan, dia tidak membayarnya, maka ada 2 pilihan. Pertama, kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Yang kedua, tidak kita ikhlaskan, gak apa-apa ya. Nanti di akhirat dia akan memberikan pahalanya buat kita sebagai pengganti hutangnya. Siap Mbak Hidayati? Makanya sering aku bilang sama teman-teman semuanya, selesaikan semua urusan di dunia. Jangan bawa-bawa sampai mati. Karena segala yang tidak selesai di dunia akan kita selesaikan di akhirat. Semuanya, hutang yang gak kita bayar, orang yang kita sakiti, orang yang kita kepoin, orang yang kita buka aibnya, orang yang kita gosip-gosipkan, orang yang kita fitnah, minta maaflah selagi hidup. Karena jangan-jangan besok udah gak ada lagi. Iya kan? Nah, kalau kita gak selesaikan di dunia, kita akan selesaikan di hari akhirat. Oke, gitu ya. Siap Mbak Nur Emma. Ustazah, tentang hutang lalu meninggal. Kemudian dia menemui saya dalam mimpi. Yang berhutang siapa? Mbak yang berhutang. Ngeri Mbak. Kalau kita yang berhutang kepada orang yang meninggal, maka teman-teman bayar. Ganti membayarnya adalah ganti dengan sedekah. Dia bukan dia yang datang melalui mimpi. Dia udah meninggal Mbak. Ya, nah bukan dia yang datang melalui mimpi, tapi perasaan bersalah kita yang membuat kita bermimpi. Jadi saran aku ganti dengan sedekah ya, ganti dengan sedekah ya. Ya Allah, saya sedekah 1 juta untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Selesaikan ya, apakah dia diminta uangnya atau kita yang meminta uang kita. Terserah, yang penting selesaikan. Dan aku mengajak teman-teman semuanya, kurangi melakukan hal yang gak terlalu penting. Berurusan masalah dengan manusia, orang beriman menghindarkan masalah. Orang beriman tidak suka perkelahian. Orang beriman tidak susah bergontok-gontokan. Karena setiap perkelahian, gontok-gontokan, dendam, hasad, dengki, ribah, menghibahi, itu kalau gak selesai di dunia akan diselesaikan di hari akhirat. Maka teman-teman yang udah belajar, yang dulu biarlah berlalu, kan sudah puas hidup dengan cara yang lama. Sekarang kita pilih hidup dengan gaya kita yang baru ya, yaitu gaya hidup lebih baik dan menyelesaikan masalah yang selama ini belum selesai. Oke, gitu ya guys. Kasih senyum dulu guys ya. Oke, betul sekali. Iya, udah puas ya Mbak LSD, udah puas ya. Mantap. Sekarang sudah kita tinggal dadah gitu ya, kehidupan lama kita. Iya, iya, iya. Kalau kita punya hutang dengan orang yang meninggal, orangnya bukan punya hutang dengan orang meninggal, punya hutang tapi orangnya terlalu cepat pula meninggalnya, maka teman-teman ganti dengan sedekah senilai harga hutang itu. Senilai hutang teman-teman semuanya ya. Selesaikanlah, kan udah dulu ya. Nah, jadi kurang-kurangi bikin salah dengan manusia, hindari pertengkaran, perdebatan ya. Kalau ada orang yang gak suka atau orang yang frontal kepada kita ya, hindari perdebatan, hindari pertengkaran. Karena orang Islam menghindarkan itu karena setiap kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan. Takutnya dengan kita kemudian memasang badan pada perkara yang gak penting dipertanggungjawabkan di mata Allah Azza wa Jalla. So yang lalu biarlah berlalu, kan udah lama hidup dengan gaya-gaya yang kayak gitu, udah puas juga untuk aneh-aneh. Sekarang kembali ke Shiratal Mustaqim ya, ke jalan yang benar. Termasuk aku juga gitu ya. Yang lalu udahlah ya kan. Walaupun aku nggak terlalu aneh-aneh banget di masa lalunya karena aku dari kecil udah dakwah, tapi ya kita keep moving, bergerak lebih baik ke depannya. Oke. Ustazah, banyak hutang yang belum dibayar. Katanya udah dibayar, padahal kita belum terima. Ya terserah teman-teman. Mau teman-teman keikhlaskan dapat pahala. Kalau teman-teman gak ikhlaskan, nanti dia akan membayarnya di hari akhirat ya. Siap Mbak Tin, Mbak Indra. Jadi ya kayak gitulah hidup ya teman-teman ya. Hijrah, gaya baru, gaya lebih islami dan pasti lebih menenangkan ya kan. Nah, selama ini kita ingin tahu banyak hal. Sekarang kita nggak perlu tahu banyak hal. Kita hanya perlu tahu hal yang penting untuk membantu kita menuju ke arah yang lebih baik, gitu ya. Nggak perlu tahu banyak hal, ya. Oke.
Em, Ustazah, bayar zakat usaha gimana? Ya keluarkan aja. Coba teman-teman hitung keuntungan usahanya, untung bersihnya. Nah, kalau udah di atas 7 juta, maka teman-teman keluarkan zakatnya 2,5%. Ustazah, selama sering mendengar hati selalu menjadi tenang. Masya Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Insya Allah jauh lebih membaik ke depan. Nggak apa-apa, yang penting kita pelan-pelan ke arah lebih baik. Nggak usah buru-buru dan nggak perlu juga kita lebih baik dibanding orang. Yang penting kita lebih baik dibanding kita di masa lalu kita. Oke, gitu guys ya. Ustazah, kredit itu riba atau enggak? Ya tergantung. Ada kredit yang boleh kok. Ada ya. Kredit yang riba itu adalah pertama yang ada bunganya ya. Kemudian yang kedua adalah kalau telat teman-teman denda ya. Kemudian yang ketiga kalau teman-teman enggak bayar nanti dia akan mengambil uang teman-teman, mengambil barangnya dan apa yang telah teman-teman setorkan dia tidak menggantinya lagi. Nah, itu baru riba. Tapi tidak semua kredit yang riba ya, teman-teman ya. Ustazah, apa dosa riba menghalang terkabulnya doa? Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Semua dosa tidak termasuk tak terkecuali dosa riba juga demikian. Itu menghalangi dosa, menghalangi pahala, menghalangi doa. Dosa itu aku sering sampaikan, tidak hanya kita dapat efeknya di akhirat. Dosa itu juga kita punya efek di dunia. Contoh, dengan dosa hati kita menjadi tak tenang, risau terus, was-was terus, padahal masalah nggak ada, uang ada, masalah nggak ada, ditengok anak semua baik-baik aja, tengok suami semua baik-baik aja, cuman kita risau, hati nggak tenang, menung-menung, itu bisa jadi karena dosa. Yang kedua, dosa itu bisa membuat urusan kita semakin sulit. Ngurus apa-apa sulit ya, ngurus KTP sulit, masukkan anak ke sekolah sulit, ya cari kerja sulit, sulit semua ya. Orang kok gampang kok aku sulit sendiri gitu. Tuh yang kedua. Yang ketiga, dosa itu menyebabkan ilmu susah masuk. Apa lah dibilang Pak Ustadz nih, enggak paham-paham lah. Ustazah Nela bilang sampai paham, yuk kok ya enggak paham-paham. Ceramah di masjid apalah kata Pak Ustadz nih. Ceramah pindah masjid lagi apalah ceramah. Ditanya sama anaknya di rumah, apa ceramah Ustazah tadi mah. Enggak jelas mama, pokoknya ceramah aja lah. Kata Ustazah Nela yang penting datang anggu-anggu aja. Tak paham tak apa-apa. Payah kali belajar, payah kali menghafal. Itu efek dosa. Kemudian iya benar, sholat jamaah maghrib di masjid tempatku setiap kali hujan langsung isya. Sekalian hukum gimana Ustazah? Mana bisa maghrib sekalian isya, kalau belum ada waktunya nggak bisa. Jadi selagi ada waktunya boleh. Jadi kan maghrib dengan isya itu jaraknya lama waktunya. Tunggu dulu azan isya baru teman-teman bisa melakukan sholat isya. Mbak Enda, Quran rusak boleh dibakar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menghindarkan Quran itu dari kehinaan, daripada dia terinjak-injak ya, daripada dia terbengkalai, maka dia boleh dibakar ya. Solusi pinjaman atau tabungan yang bukan riba di mana Zah? Nggak ada, hanya bisa dipinjam ke saudara atau di tempat teman-teman mungkin ada lembaga kredit berjangka ya yang langsung dengan orangnya ya, tidak melalui perantara bank ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau di sini ada sih kredit berjangka tidak melalui perantara bank. Jadi nanti kalau kita nggak bayar, barangnya itu dia jual, sebagian nanti dikasih ke kita, sebagian untuk membayar hutangnya dia, mengembalikan modalnya dia. Itu ada. Kalau nabung logam mulia boleh ya teman-teman ya. Nah jadi kalau nabung logam mulia boleh. Nanti keluarkan ada zakatnya di atas ketika sudah di atas 85 gram emas ya setiap tahunnya.
Hukum pajang foto keluarga di rumah. Foto banyak ulama yang menghalalkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Selagi foto itu dia tidak menghantarkan kepada semacam buka aurat. Jadi kalau foto yang ada di rumah teman-teman itu fotonya tidak membuka aurat, fotonya menutup aurat, itu nggak jadi masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah banyak yang mengharamkan lukisan bernyawa seperti lukisan binatang dan lukisan manusia. Kalau udah patung manusia dan patung binatang itu mutlak haram ya, teman-teman ya. Timnas sementara unggul Zah. Siap, Masya Allah ya. Ustazah, berapa zakat logam mulia? Zakat logam mulia kalau logam mulianya sudah mencapai 85 gram. Kalau udah siap Mbak Putri, kalau logam mulianya udah mencapai 85 gram, maka dia wajib dizakatkan 2,5% ya teman-teman ya. Nah, logam mulia. Tapi kalau logam mulia selagi di atas 85 gram dia wajib zakat. Nah, tapi kalau dia perhiasan yang kita pakai atau bentuknya adalah perhiasan, maka dia sekali aja seumur hidup ya, teman-teman ya. Gitu ya, guys. Siap ya, siap Kak Jo ya, Mbak Nur Aish ya. Ustazah, bank syariah bukan riba kah? Majelis ulama menyatakan bank syariah boleh. Tapi tapi sepanjang yang aku tahu selagi di atasnya tetap Bank Indonesia dia sulit untuk terlepas 100% dari riba. Kecuali ada Bank Indonesia Syariah. Ustazah, kalau arisan 8 juta wajib keluarkan zakatnya enggak? Tentu tidak ya. Pengen umroh doain ya Ustazah, siap. Kalau doa pengen umroh, doanya adalah Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Berapa minimal zakat perhiasan? Minimal adalah 85 gram ya, 85 gram. Zah, gimana sholat awabin? Mbak Lisa masih belum tahu sholat awabin, bukankah sering muncul di kanal kita? Siap ya, ntar aku jelaskan ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau kencing 30 menit lepas tuh ambil wudhu enggak kencing lagi, apakah wudhunya sah? Ya kalau udah ambil wudhu nggak kencing lagi ya salah. Habis ngambil wudhu lalu kemudian kencing, ambil wudhu lagi, udah aman ya. Ustazah doa lagi kecewa. Hai. Doa kecewa mas siapa? Doa lagi kecewa adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Nah, doa sematkan doa mau umroh itu dia. Yang mau umroh itu dia. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Lukisan guru tetap nggak boleh ya, karena kalau lukisan itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Oke. Ustazah, kalau umroh harus diperbaiki dulu ya ibadahnya. Mau pergi umroh atau tidak, ibadah tetap harus diperbaiki ya. Jadi bukan karena umroh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, mau tanya, kalau suami orang nikah siri dengan seorang janda tanpa izin istri sah, mesti izin istri kah? Karena kalau tidak maka dia menyimpan dusta. Bayangkan kalau istrinya tuh ngomong kayak gini, aku orang satu-satunya kan bang, nah kan kena, bang cuman sayang sama aku kan bang, iya, nah dia menyimpan dusta di sana, maka itu tidak boleh, makanya di pengadilan pun tetap harus tanda tangan istri pertama. Oke, Ustazah bikin Viti urutan zikir, sebenarnya bebas kalau zikir ya. Viti doa mana Mbak Neti? Oke, Ustazah simpan pinjam pada arisan PKK ada bunganya. Yang ada bunganya tetap riba. Yang ada bunganya mau dia bunga melati, mau dia bunga mawar, tetap dia ada riba ya. Ustazah doa mau umrah tadi Zah. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Mbak Teh Genta menantu itu udah anak kita Mbak, jadi aman ya. Ustazah
Qobliyah subuh sesudah azan atau sebelum azan. Qobliyah subuh itu adalah setelah azan. Teman-teman, seluruh sholat sunat qobliyah itu harus azan dulu guys ya. Jadi seluruh sholat sunat qobliyah itu harus azan dulu. Jadi nggak bisa. Untuk sholat sunat nggak bisa diposting ulang Mbak Laili. Jadi tidak bisa diposting ulang Mbak Laili untuk video-videonya aku di TikTok atau di YouTube. Kalau mau boleh di status TikTok aja atau di status WA saja ya, gitu ya. Nah, kemudian oke, aku ngapain tadi ya? Ustazah, pasang foto boleh nggak? Foto boleh ya, teman-teman, boleh, tetapi hanya sedikit yang mengharamkan. Cuman kalau dia adalah lukisan, itu banyak yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Jadi kalau foto masih boleh ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, Ustazah, kalau lukisan Al-Quran boleh, kan dia lukisan Al-Quran bukan makhluk hidup ya. Oke, Ustazah, lupa bacaan sujud ketika rakaat sholat ada yang terletak gimana? Waduh. Ustazah, a'udzubillah atau na'udzubillah saat memulai sesuatu sama aja. Kalau a'udzubillah aku berlindung kepada Allah. Tapi kalau na'udzubillah kami berlindung kepada Allah. Itu beda ya. Itu beda ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Kalau foto Ustazah boleh nggak? Kalau foto masih boleh karena dia adalah hasil teknologi bukan hasil imajinasi. Coba tengok foto-foto pamflet-pamflet anggota dewan, bupati, wali kota yang ada di jalan-jalan. Itu kan foto semua. Kenapa dia dibolehkan? Karena dia hasil teknologi bukan hasil imajinasi. Dia beda dengan lukisan. Kalau lukisan itu hasil imajinasi dan budayanya orang Yahudi pada masanya, yang mana mereka itu suka melukis orang dan kemudian mereka sembah. Beda dengan patung. Kalau patung mutlak haram karena itu adalah hasil imajinasi. Sama dengan lukisan manusia, itu banyak yang mengharamkan. Tapi kalau foto di hasil teknologi, selagi dia tidak mengundang nafsu syahwat, maka nggak ada masalah. Coba teman-teman perhatikan foto pamflet anggota dewan sepanjang jalan. Gimana coba? Apakah berdosa semua? Ya tentu tidak. Karena foto itu banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Oke, Ustazah, iya. Kalau hewan yang di air keras itu gimana? Apanya yang gimana, Mbak? Oke, Ustazah, sujud selesai sholat. Mohon penjelasan sujud selesai sholat. Mau sujud apa, Mbak? Kalau Mbak mau sujud syukur, niat doanya adalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah ya teman-teman ya. Itu sujud syukur. Pokoknya teman-teman setelah salam kanan, salam kiri, setiap habis sholat teman-teman sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ustazah, apa benar menyapu di malam hari dilarang dalam agama? Lebih tepatnya bukan dilarang, tapi dihindarkan. Karena dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Az-Zarnuji dijelaskan, menyapu di malam hari termasuk bagian dari yang menyebabkan kefakiran. Banyak yang gak masuk akal, komennya rame di video aku. Ya aku lihat kayaknya belum pada siap dengan konten-konten yang jarang didengar ya. Ustazah, bacaan tahiyat Ustazah apa nih? Iya benar sekali. Ustazah, baru Ustazah udah terbang dia. Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat 1 kali salam? Boleh. Cuman kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam, niatnya sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian dia tidak pakai tahiyat awal, ya rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri. Lalu kemudian teman-teman rakaat 1, 2, 3 dan 4-nya pakai ayat pendek ya, gitu ya teman-teman ya.
Terus kalau, nyapunya terdesak, iya. Kalau yang nggak boleh itu adalah menjadi kebiasaan. Ya kalau cuman sesekali ya nggak masalah ya, teman-teman. Sama dengan orang jualan, di pasar ya, dia nyapu di pasar tengah malam itu karena profesi. Sama dengan gini, berlama-lama di pasar itu tidak dianjurkan. Nah, bagaimana kalau orang yang jualan di pasar? Ya nggak apa-apa, sama dengan nyapu di malam hari, tidak dianjurkan. Tapi kalau ada orang jual pecel lele di malam hari, ya dia nyapu di malam hari ya nggak apa-apa gitu loh teman-teman ya. Sama dengan di mall itu nggak boleh lama-lama karena setan suka tempat keramaian. Tapi kalau kerjanya di mall ya nggak apa-apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, iya, zikir pagi dan petang simple. Maksudnya simple gimana? Ustazah, bagaimana sikap kita kalau kita difitnah orang? Sebenarnya fitnah itu ketika tidak kita melakukan, tidak akan ada efek apapun. Efeknya cuma perasaan, kita tertekan, sedih, itu aja efeknya. Ketika teman-teman abaikan, dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman mengklarifikasi sebuah fitnah, juga coba dilihat dulu fitnahnya itu berefek nggak ke kantor, berefek nggak pekerjaan, berefek nggak ke keluarga, berefek nggak kepada masa depan. Kalau nggak berefek, cuman fitnah di kalangan teman-teman sosialita doang, teman-teman ngangak-ngangak doang, itu kan nggak berefek. Lebih baik didiamkan saja. Ya, nah gitu ya. Kalau berefek kepada pekerjaan, misalnya kita jadi dimutasi atau kita jadi diberhentikan, itu selesaikan Mbak. Mbak harus klarifikasi sampai ke titik nadir, titik darah penghabisan. Nah, di situ kita layak untuk menuntut hak kita. Ya, jadi tergantung dia berefek atau enggak. Karena banyak fitnah tuh nggak berefek guys. Banyak banget kan yang nggak berefek. Fitnah tetangga tetinggi doang. Cuman fitnah kawan-kawan arisan doang. Itu kan nggak terlalu berefek kan. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Cara menyembuhkan mental yang sering dilukai oleh suami. Teman-teman coba sedikit memberikan efek jerah ya kepada suaminya agar tidak terus-terus menyakiti ya teman-teman ya. Sambil teman-teman berdoa, Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, memaafkan bukan berarti tidak memberikan efek jerah. Kita maafkan bukan berarti kita harus baik sedemikian kala ya. Yang aku khawatirkan teman-teman memaafkan tanpa membuat sebuah perjanjian, tanpa membuat komitmen, atau sekedar maaf-maaf gitu aja. Itu bahaya, itu tidak akan mendatangkan efek jerah bagi siapapun ya. Ustazah, kalau pimpinan kita tidak menyelesaikan masalah, apa yang harus kita selesaikan? Tergantung masalahnya. Kalau masalahnya cuma pretil-pretil doang, abaikan, lanjutkan kerjaan. Tapi kalau berefek besar, coba maju untuk memberikan sebuah saran ya. Ustazah, setelah kalau sholat di musola, kita datang duluan ternyata nggak ada teman. Apa harus pulang? Iya, nggak bisa. Nggak bisa sholat sendiri di belakang shaf ya teman-teman ya. Nggak bisa sholat sendiri di belakang shaf. Jadi teman-teman pulang aja ya. Kalau ada satu imam satu makmum masih boleh. Tapi satu imam makmum panjang shafnya di belakang kita sendiri nggak bisa. La sholat al-fardi fima waro as-shaf. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf ya. Ustazah mau sholat qobliyah apa harus qomat dulu? Tentu tidak ya. Qobliyah tidak harus qomat dulu. Yang penting udah azan dulu baru teman-teman bisa qobliyah ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana sikap kita kepada orang tua menikah dengan laki-laki yang sudah beristri sedangkan anak tidak menyetujuinya? Istrinya setuju nggak teman-teman? Istri dari laki-laki itu ya. Kalau dia belum menikah, coba dibicarakan bagaimana ceritanya biar itu dihentikan. Kalau istrinya nggak setuju, nanti akan menyebabkan kedustaan di pihak lainnya. Berarti kita mendukung orang berbuat maksiat ya. Betul sekali Mbak Desnalita. Tidak ada sholat sendiri di belakang shaf. Misalnya nih, ada shaf, ada imam laki-laki, makmum laki-laki, lalu makmum perempuan, lalu kemudian kita sendiri datang penyum. Nah, itu di belakang, itu nggak bisa ya. Oke. Ustazah, pertanyaan saya belum dijawab. Gimana saya sholat belum azan? Sedangkan saya nggak tahu udah azan atau belum. Kalau sholatnya teman-teman udah sholat, ternyata belum azan, maka teman-teman
baru tahu ternyata udah selesai sholat, udah baring-baring, baru tahu ternyata itu adalah baru azan. Wih, berarti tadi aku itu waktu azan, waktu sholat belum azan. Maka teman-teman harus ulang lagi sholatnya. Kenapa harus diulang? Karena azan itu adalah syarat sahnya sholat. Ya, kalau belum azan, sholatnya tidak sah. Maka azan itu adalah syarat sahnya sholat. Ya, jadi kalau teman-teman sholat saat belum azan, maka harus sholat lagi ya. Oke, Ustazah, iya. Hadis ada berapa sahih dan siapa saja? Wow, puluhan ribu hadis, Mbak. Ustazah, bacaan tahiyat awal kelewatan gak ada masalah ya. Oke, iya Mbak Umaun deman dewa acaranya kau ya. Ustazah, boleh tidak tegur sapa pada ibu untuk menghindari amarah? Nggak boleh. Sama ibu nggak boleh marah. Pengumuman sesalah apapun ibu, sama ibu nggak boleh marah. Ada dalil wala takul lahuma uffin. Jangan ngomong ke ibu itu wala tanharhuma. Jangan membenci dia. Wa kullahuma kaulan karima. Dan ucapkanlah kepadanya kalimat-kalimat yang baik ya. Jadi teman-teman tidak boleh ya untuk tidak menyapa ibu saat teman-teman sedang dalam keadaan marah. La takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Jangan benci dia, tak boleh. Ngeri ya. Ada-ada aja ya, nggak menyapa orang tua, sedih loh dia tuh nggak disapa ya, teman-teman yang nggak boleh ya. Wah tapi kan dia nyebelin ya, bagi kita dia nyebelin, tapi bagi dia kita yang nyebelin ya. Ngalah lah sama orang tua, nyesal cuman ada di akhir teman-teman ya. Ustazah, qobliyah subuh tapi belum azan boleh nggak? Nggak bisa. Qobliyah subuh itu harus azan dulu. Azan dulu baru qobliyah. Azan dulu baru qobliyah. Semua sholat kayak gitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Azan dulu baru qobliyah ya. Oke. Boleh nggak wudhu di kamar mandi baca dalam hati? Boleh. Ya, masuk WC kan baca doa, keluar WC kan baca doa, kemudian cebok kan baca doa, ya kan, mau mandi wajib baca doa, ya kan. Nah, kalau mau baca doa di saat-saat kayak tadi gitu ya, di dalam kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati. Kayak gitu ya. Teman-teman tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Ustazah, batas sholat qobliyah sampai jam berapa? Selagi masih ada sholat fardu, masih bisa qobliyah. Kan misalnya kayak gini nih, misalnya sholat zuhur. Itu kan batas zuhur katakan jam 2 siang. Lalu teman-teman mau sholat qobliyah zuhur jam setengah 2. Lalu sholat zuhur 4 rakaat. Lalu ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kayak gitu ya kan guys. Itu masih boleh guys, selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih qobliyah subuh gitu ya. Azan jam 4.30 sampai 5.30 waktu subuh nih pura-puranya. Lalu teman-teman bangun jam 5 subuh. Teman-teman qobliyah dulu 2 rakaat, lalu teman-teman sholat subuh 2 rakaat, itu masih boleh selagi masih ada waktu subuhnya. Oke, siap Mbak Nur. Oke, gitu ya. Ustazah, doa dimudahkan untuk baca Quran. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, karuniakan kepada aku ilmu dan tambahkan kepada aku pemahaman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu dan karuniakan kepada aku pemahaman. Ustazah, sholat subuh nggak pakai kunut gimana? Kunut itu cuman disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi teman-teman mau kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa. Ya, mau kunut boleh, nggak kunut juga nggak apa-apa. Pegel juga ya guys, gini aja lah ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa setelah baca Al-Quran, Alhamdulillah bukan Sodaqallahul Azim? Kasih paham dong, dua-duanya boleh, gak ada masalah. Mau Alhamdulillah, mau Sodaqallah juga gak ada masalah ya teman-teman ya. Ustazah datang ke masjid mepet iqomah, terus tahiyatul masjid dan qobliyah subuh.
Gabung apa boleh? Nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau nyampe masjid, teman-teman letaknya antara azan dan iqomah, maka teman-teman kalau udah mepet, fokus aja dengan qobliyahnya. Karena qobliyah itu sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid sunnah biasa. Hukum pakai gigi palsu nggak apa-apa, karena itu hibzun nafs, menjaga diri. Kalau nggak pakai gigi, nanti masak makannya pakai bubur ayam terus. Oke. Batas sholat tahajud adalah azan subuh. Batas sholat isya juga azan subuh. Batas sholat witir juga azan subuh. Jadi selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa melakukan sholat tahajud. Bahkan aku menyarankan buat teman-teman ya, bahkan aku menyarankan buat teman-teman yang tahajudnya baru pertama mau belajar gitu ya, maka tips tahajud untuk pemula, sholatlah tahajud mepet-mepet azan subuh supaya kita puas dulu tidurnya kan gitu guys ya. Kalau nggak salah tadi entah, kayaknya nggak tahu sih, aku lupa udah nampilkan atau belum tips tahajud untuk pemula ya. Mepet-mepetkan dulu azan subuh teman-teman ya. Ketika teman-teman mepetkan azan subuh, maka teman-teman lebih puas lagi tidurnya ya. Sudah ya, siap. Nah, kayak gitu guys ya. Ya, Ustazah, jika sedekah subuh yang kita kumpulkan di kaleng, kita diberi di hari Jumat siang, apa boleh? Gak ada masalah, sudah diupload ya. Oke, siap. Ya, jadi nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita udah taruh di kaleng, kita serahkan di hari Jumat, bagus aja, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Amelia, udah ada ya. Ustazah, kenapa setelah ibadahku lebih baik dari sebelumnya, malah banyak cobaan? Rezeki seret, suami kena PHK. Tetap ibadah Mbak. Tetap ibadah Mbak. Allah sedang dalam fase menilai Mbak. Apakah dengan Mbak ibadah, Mbak masih lalu kemudian Allah kasih ujian, Mbak masih tetap ibadah nggak? Mbak sedang dilihat oleh Allah. Tetaplah ibadah, cakramkan lagi ibadah. Jangan berhenti Mbak. Kalau Mbak berhenti itu bahaya. Nanti kalau Mbak terus aja ibadah, siap Mbak Zainon ya. Mbak terus aja ibadah gitu ya. Nah nanti akan ada jalan keluar yang jauh lebih baik. Jadi pesanku tetaplah ibadah ya Mbak. Oke, Ustazah, kalau non-muslim ucapkan salam, apa yang harus dijawab? Jawabnya adalah halo, enggak. Jawabnya adalah wa'alaikum. Wa'alaikum saja. Boleh Mbak gula aren ya. Nah, gitu wa'alaikum saja ya. Ustazah, iya. Apa arti tabarruj? Nah, tabarruj itu adalah berlebih-lebihan, lain daripada yang lain. Contoh ya, dandannya berlebihan, bedaknya tebal 1 cm, lipstiknya udah macam cat tembok, alisnya udah macam spidol beriring. Pokoknya udah lain muka aslinya, lain dia didandan guys. Pas ketemu dia, pas buka itu langsung terkejut, kayak gitu, itu guys. Jadi itu tabarruj ya. Jadi boleh berdandan, tetapi jangan berlebihan, jangan lain dari orang. Kalau lain dari orang itu tabarruj. Jadi biasa-biasa aja ya, pakai bedak seperlunya, hindarkan make up yang waterproof. Kalau bisa ya no paraben biar aman, kayak gitu ya. Bila perlu pakai skincare aja, kayak gitu guys ya. Pokoknya tabarruj itu sasaknya tinggi, shop. Sendalnya high heels, shop. Kayak gitu guys. Agak lain lah pokoknya, tabarruj itu bahasa kitanya agak lain sih kawan ya kan. Nah itu tabarruj ya, dia macam apa ya, berlebihan kayak gitu. Lain orang, lain kita ya kan. Semua mata tertuju pada kita, sop. Inainya warna-warni merah, hijau, kuning, kelabu, hitam, coklat, putih, shalalala. Pokoknya agak lain tuh. Nah kayak gitu. Nah itu pokoknya tabarruj itu dia lain lah, pada yang lain agak lain dia. Nah, anyentrik apalah namanya ya, sampai tindik di gigi, lain daripada yang lain tuh tabarruj ya. Oke, Ustazah, tahajud berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8 ya. Ya, biar orang pangling kayak gitu guys. Oke, dan itu melanggar syariat, nggak boleh ya. Ustazah, apa boleh sedekah subuh kita kumpulkan sampai 4 bulan baru kita sedekahkan? Boleh, nggak ada masalah. 4 bulan masih oke lah ya teman-teman ya. Tapi kalau setahun jangan, keburu kita lewat nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ustazah, boleh nggak uang sedekah subuh dijariahkan? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, apa itu kafarat?
Teman-teman yang baru mampir boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ustazah, apa jawaban jazakillah? Jawabannya wa iyaki. Wa iyaki. Kalau dia laki-laki, wa iyaka. Kalau dia perempuan, kalau dia rame, wa iyakum. Coba teman-teman ucapkan klik jazakillah ke aku. Ya, jazakillah ke aku. Coba klik. Oke, Ustazah. Ustazah. Tindik di gigi itu tabarruj ya. Oke, tindik di gigi itu tabarruj ya. Nah, kan teman-teman banyak nih kan. Aduh, patuh kali anak mama. Dia ngetik semua jazakillah. Jadi kalau teman-teman bilang jazakillah kayak gitu. Nah, karena teman-teman nih rame nih makhluknya nih, maka aku jawabnya wa iyyakum. Nah, wa iyyakum. Nah, kayak gitu yang lebih gampang. Kalian juga kayak gitu loh maksudnya. Ya. Jazakillah itu artinya Allah balas kebaikan kamu gitu ya. Bukan jajan, jazakillah ya. Nah, jadi jawabannya adalah wa iyyakum. Kayak gitu guys. Oke. Terus kalau aku bilang sama teman-teman nih, jazakumullah ya teman-teman semuanya. Atau aku jawab, jazakunallah teman-teman semuanya. Gitu. Jazakunallah itu kita. Allah membalas kebaikan kita, ya kan? Aku jawablah, jazakunallah teman-teman semuanya besti gitu ya. Maka teman-teman jawabnya ke aku karena aku sendiri wa iyaki ustazah. Nah, kayak kita tahu wa iyaki gitu. Itu kayak gitu jawabnya karena aku sendiri. Kayak gitulah ya. Wa iyaki betul. Nah, ya iya-nya dua. Ya, iya-nya dua. Wa iyaki za'a kayak gitulah ya. Nah itu dia ya. Tapi kalau mau panjang ada juga jazakillah saja. Ya jazakillah ahsanu jaza. Oh langsung pening. Itu cukup. Wah iya oke. Iya. Jazakillah khairan artinya Allah membalas kebaikanmu khairan dengan lebih baik. Pokoknya double, sangat baik gitu. Sama dengan terima kasih itu adalah jazakillah. Kalau pakai khairan terima kasih banyak. Jazakillah khairan, terima kasih banyak. Jadi kalau jazakillah itu artinya Allah balas kebaikan kamu. Allah balas kebaikan kamu ya. Allah balas kebaikan kamu. Itu artinya. Sama-sama ya. Siapa Ahmad Gaib? Oke, Gaib siap. Wa iya kayak gitu ya. Jazakillah ya jah kata teman-teman semua. Aku jawab apa? Wa iyyakum. Nah, kayak gitu guys. Oke ya. Oke, udah mau pandai pula bahasa Arab kawan-kawan ya. Lagi suka-suka ya bahasa Arab ya. Oke, pernah dengar kata-kata kobil tuh? Kobil tuh ustazah gitu. Misalnya aku buat video orang komentar kobil tuh. Kobil tuh artinya oke, saya membenarkan. Pernah ya? Nah, artinya saya membenarkan. Oke, it's good kayak gitu. Ya, itu artinya kobil tuh. Nah, kayak gitu ya. Pernah dengar kobil tuh ijazah. Nah, ijazah ini aku nggak ngerti nih. Setauku arti kobil tuh ijazah itu adalah izinkan aku membenarkan. Ijazah, izinkan aku mengamalkan ilmumu. Itu maksudnya. Kalau teman-teman mau, ya teman-teman pakai kobil tuh aja lah. Jadi jangan pakai ijazah lah. Ijazah itu artinya masih abu-abu ya teman-teman ya. Kobil itu artinya adalah saya membenarkan. Misalnya nih Mbak ya pas nikah ya. Misalnya Mbak Ella bilang, Ustazah, bukankah kalau kita menduakan Allah itu termasuk syirik? Menurut aku iya Ustazah, bla 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 bla. Saya bilang kobil itu. Aku benarkan itu, itulah artinya. Kayak gitu lah ya kan. Aku terima, aku benarkan itu. Nah ya. Udah pinter ya. Oke. Ustazah kerudungnya oh ya siap ya. Zah puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Alamak Jang. Dipilih-pilih nih. Godok bagulo. Jadi puasa Yaumul Bid itu Jumat, Sabtu, Minggu kemarin ya. Udah lewat waktunya. Nanti bulan depan lagi aku ingatkan ya. Oke. Nah, yang baru mampir klik aja foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ke depan kita ulang lagi ya untuk Yaumul Bidnya. Gak apa-apa, pelan-pelan kita belajar ke arah yang lebih baik, insyaallah ya. Oke, sehat ya, Ustazah. Kalau syukron tuh artinya terima kasih.
Kalau jazakillah artinya semoga Allah membalas kebaikan kamu. Tapi kalau syukron artinya terima kasih. Kalau syukron jawabnya apa? Ada yang tahu? Nah, kalau ada yang bilang syukron jawabnya apa? Kalau syukron jawabnya adalah ayo tambah siap ya. Kalau syukron jawabnya adalah afwan. Nah, kayak gitu. Hei, syukron ya, afwan. Nah, kayak gitu guys. Banyak kali pun ya. Kalau jazakillah jawabannya wa iyaki. Kalau syukron afwan. Kalau ada sesuatu yang kita benarkan jawabannya adalah qabiltu. Besok pagi lupa lagi. Enggak ya. Oke gitu ya. Jadi kalau syukran jawabnya afwan. Nah kayak gitu. Nah udah ala-ala ya kan. Nah Ustazah, air keras nggak bisa ya. Hewan diawetkan nggak boleh ya. Kalau wa iyaka itu dia laki-laki. Misalnya laki-laki ngomong ke mbak-mbak, hey jazakillah ya mbak. Wa iyaka, ya kamu juga kayak gitu. Pening aku tahu aku ya kan. Afwan tuh apa artinya coba? Afwan ada yang tahu artinya? Afwan itu kayak makanan ringan Oreo enggak ya? Afwan itu artinya apa? Sama-sama. Sama-sama. Syukran afwan. Makasih ya, sama-sama. Kayak gitu. Kalau afwan itu artinya sama-sama ya. Atau bisa digunakan dalam kalimat minta maaf ya. Jazakillah, Allah balas kebaikan kamu. Wa iyaki, kebaikan kamu juga. Gitu. Dia jelaskan sesuatu. Qabil tuh, aku benarkan perkataan kamu. Syukron, afwan. Nah, kayak gitu. Afwan tuh ya cincela itulah ya. Masya Allah ya. Maaf bisa. Maaf bisa. Tapi kalau balasan syukron itu jadinya sama-sama. Kayak gitu ya. Afwan jiddan. Nah, afwan jiddan. Aduh, afwan jiddan ya. Pernah dengar nggak? Alah makin pening lah si kawan ini. Afwan jiddan tuh artinya adalah maaf banget ya gitu. Afwan jiddan ya. Aduh, afwan jiddan ya. Maaf banget ya kayak gitu. Kayak gitulah ya. Segitu aja dulu ya daripada besok pagi rooming. Tadi malam apa Ustaz ya? Pening banget za. Sehat ya teman-teman, boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, afwan jiddan. Siap Mbak Noni ya. Pelan-pelan Zah, pening, rooming. Mainkan koplingnya guys. Oke. Siap Mbak Eli ya. Masya Allah ya. Oke. Oke, Zah doa sholat awabin bebas ya. Doa sholat awabin itu bebas ya. Oke, Ustazah, batas qobliyah dan ba'diyah kapan? Selama masih ada waktu sholatnya masih bisa ya. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu adalah tenang dalam ibadah ya. Misalnya nih, kita ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sujud. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diam dulu. Sami'allahu liman hamidah. Nah, diam itu adalah bagian dari tumak ninah. Gitu ya guys. Besok pagi ku tanya lagi ya. Jam 8.15 masuk live pertama-tama. Aku tanya. Ketika aku bilang jazakillah, jawab apa teman-teman semua? Kan kayak gitu ya kan. Nah, oke gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya Zam. Tumak ninah artinya diam kejap. Diam sebentar ya. Diam kejap. Diam sebentar. Baru teman-teman melakukannya dengan baik ya. So pagi udah lupa lah denda. Yang lupa angkat kaki dua-duanya terbang ke sana ya. Oke. Semoga nggak lupa kayak gitu guys. Puasa mufid bukan puasa mufid Mbak. Puasa yaumul bid ya. Puasa yaumul bid ya teman-teman ya. Yaumul bid Jumat Sabtu Minggu. Ujian guys. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Berapa Ustazah kalau kita umroh berapa kilometer tawafnya? Umroh itu total jalan kakinya 7 kilo guys. Bayangin teman-teman ya, tawafnya 7 kali, sa'inya 7 kali, itu kalau mau kita hitung guys 7 kilometer.
Ya, itu luar biasa itu 7 kilo itu. Luar biasa. Za, jerawat. Mau apa lu? Jerawat. Nggak ada nih di keranjang kuning, limited edition, cuman ada di sini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya benar, 7 kilo. Jadi harus banyak sekali mulai jalan dari sini ya, dari negerinya masing-masing. Oke, gitu ya. Tayamum aja Mbak Gula Aren ya. Madu sakit lutut. Wah, ada yang sakit lutut dari tadi, siap ya. Nah, pastinya kayak gitu ya. Syukran vs Afwan. Jazakillah vs wa iyaki. Tumben. Wah, tumben pula nih ya. Oke. Pak Entis nih oke pula ya. Oke, masih ada Mbak Siti Komaria. Nah, untuk madunya teman-teman baca bismillah. Tadi yang kesemutan ini dia guys. Ini madu untuk membantu meringankan kesemutan, kemudian sakit lutut, tulang, tumit, pinggang ya. Nah, kalau ini untuk ini madu akasia untuk membantu meredakan semacam GERD, asam lambung, asam urat, yang mana dulu mau aku jelaskan? Oke, teman-teman coba baca bismillahirrahmanirrahim. Aku jelaskan madunya dari sekarang. Aku ragu yang jelaskan untuk kesemutan dulu atau asam urat, asam lambung dulu ya. Yang mana ya? Kayaknya kayak biasa aja deh. Yang ini aja deh dulu ya, teman-teman ya. Yang teman-teman sakit lutut, sakit tulang, tumit ya, kemudian sakit-sakit pinggang nanti ya, nanti etalase 2 ya. Aku etalase 1 dulu, nanti aku munculkan keranjangnya ya. Oke, ini etalase 1 teman-teman. Ini adalah madu, bismillahirrahmanirrahim. Adalah madu dari nektar bunga akasia. Tuh ya, 1 kilogram madu ini cuma 89.000 aja. Satu-satu ya guys untuk madunya. Kalau untuk kesemutan, sakit lutut, sholat sakit lutut nanti ini dia. Ini dulu. Madu dari nektar bunga akasia asli langsung dari petaninya. 1 kilogram madu cuma 89.000 aja. Madu ini coba teman-teman simak dulu, yang ragu boleh kita dengar dulu. Madu ini membantu meringankan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid nggak lancar, vertigo, promil, bumil, membantu meningkatkan stamina, membantu meringankan jantung, ginjal, atau sekedar meningkatkan stamina keluarga, etalase 1 akasia. Oke, udah nyimaknya udah aman ya. Ini rasanya manis, ada asamnya dikit. Enak teman-teman, gak usah khawatir untuk akasia ini ya. Ini membantu meringankan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid nggak lancar, vertigo, promil, bumil, kemudian jantung, ginjal. Silahkan teman-teman ke etalase 1 akasia. Yang untuk kesemutan, kebas-kebas nanti ya, rambutan. Aku munculkan di bawah, oke? Itu dia, di bawah klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat. Madu ini diminum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Bisa air putih boleh, air putih hangat boleh, teh boleh, kopi juga boleh. Etalase udah muncul di bawah, silahkan teman-teman klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat, dan bisa COD. Mbak sih boleh etalase akasia. Madu rambutan CO yang keempat baru sampai, mantep, silahkan ya. Madu ini udah tercheck out sekitar 18 ton di kanal kita. Asli langsung dari petaninya. Mbak Do boleh ke akasia ya. Aku kasih waktu yang mau beli akasia. Yang tadi aku sebutkan boleh beli akasia. Ya, kalau nggak ada aku sebutkan tadi, jangan beli dulu karena bisa jadi teman-teman yang rambutan ya. Yang akasia dulu silahkan. Tuh, semenjak minum rutin madu, alhamdulillah asam lambung saya jarang kambuh, Masya Allah. Thank you ya teman-teman ya. Madunya asli langsung dari petaninya. Jangan khawatir ya, sore besok langsung dikirim ke alamat teman-teman semua. Madunya enak, ditaruh di suhu ruangan biasa. Mbak Mariam boleh akasia, minumnya suami dan istri ya. Aku minum akasia ini udah hampir 1 tahun. Mbak Iis jangan beli dulu, Mbak Iis nanti etalase 3 randu ya.
Siap Mbak Ruli, mantap kan? Oke, silahkan ya teman-teman berproses. Madu akasia ini rasanya manis, ada asam-asamnya dikit. Ya, Mbak Do akasia ya, Mbak Do akasia. Nanti yang mau beli, yang tidak akasia bisa jadi teman-teman yang ini ya. Wah, ini 1 kilo juga guys. Nah ini enak ya. Oke, ada Mbak Siti Komariah mau jamnya. Mbak Siti Komariah mau sambil teman-teman beli akasia aku munculkan jamnya ya. Itu etalase 1, silahkan Mbak. Tapi nggak aku sematkan ya Mbak, aku sematkan madu ya. Oke, tuh Mbak Siti Komariah langsung etalase 1 jamnya lagi promo. Siap Mbak Lola ya. Mbak Mariam nanti ya, Mbak Umi nanti, Mbak Umi nanti.